Oke, kita ada pertanyaan yang samanya Fikri Boras YB7K. Aku pas kecil umur 10 bulan, pas bisa jalan dan berbicara layaknya bayi, udah dibentak dan dipukul pakai pipa, balok sama besi. Wah, ini mah nggak tahu ini mah pertanyaan atau apa ini. Besi dan dipukul semua satu tubuh, bukan di tapi semuanya. Nah ini mah tadi tanggapin ya. apa bisa cenderung orang tuanya punya kendala psikologi juga. Anak 10 bulan kan itu masih bayi banget. Maka pipa ini nggak tahu ini ada traumatik mungkin si Fikrinya mudahnya ada traumatik dari masa kan traumatik kan hasil dididik orang tua ya kayaknya ya. Jadi berkembang jadi sebuah kuat dalam pikirannya sesuatu. Nah mungkin ini tidak tanggapinya harus orang-orang yang ke psikiater ya, psikologi. Jadi, karena secara logika umur 10 bulan dipukul sama pipa itu mah sudah arah ini kayaknya arah sesuatu yang bermasalah. jadi dia seperti itu tuh pasti bukan dari ingatan saja, karena kan siapa sih dari kita yang bisa mengingat ketika kita berusia 10 bulan kan? Itu pasti dikasih tahu oleh lingkungan. Kalau 10 bulan nggak mungkin, 10 bulan masih bayi banget. Dicetak pakai pipa mah aneh kan. Pipa bicara orang tua mana, kecuali orang tuanya bermasalah ya. Dipukul pakai pipa balok itu bermasalah. Mungkin dia ada traumatik juga masih kecilnya. Iya. Kalaupun benar itu 10 bulan udah diperlakukan seperti itu benar-benar kejadian luar biasa ya, akan memberikan efek yang jangka panjang gitu mah, dan pasti itu tidak diingat oleh si yang penanya ini sendiri. Cuma mungkin dikasih tahu, disaksikan mungkin dari kakaknya, dari pengakuan orang tuanya sendiri gitu ya. Kalau orang tuanya mengaku berarti ada proses healing tuh, maksudnya orang tuh mengaku salah, dulu saya pernah pukul kamu pakai balok besi usia 10 bulan, tapi tetap aja itu akan berpengaruh efeknya ke si penanya ini gitu ya. Dan saya berharap sih semoga tidak keterusan gitu dan bisa dilakukan healing sedikit demi sedikit, karena pasti nggak mungkin seketika bisa jadi normal gitu. Enggak, ini pertanyaannya nggak masuk logika juga. Balok besi anak 10 bulan tidak masuk logika. Mungkin ya nggak masuk logika. Kayak balok juga sedih anak 10 bulan mah atau umur masih kekal juga segini. Bisa aja menakuti mungkin, karena ibu-ibu dulu mau menakuti, ada pakai sapu, pakai balok, mungkin aja. Mungkin dia menjadi sebuah, beliau mungkin jadi traumatik. Ya harus kalau saya sih saran sih kalau ke psikologi, karena trauma-trauma masa kecil itu menjadi apa ya kayaknya? Menjadi hambatan untuk kita dewasanya, membentuk karakter yang jelek. Kalau itu rutin lah ke psikologi atau psikiater. Itu biasanya nanti dikasih solusi caranya gimana gitu kan, karakter, karena percayaan itu tidak masuk logika menurut saya. Kecuali mungkin 10 bulan itu dia melihat orang tuanya gini, mau memukul, kalau mau mukul lagi pelan-pelan. Nah gitu mungkin ya kita. Nah ini Parhas Asim. Mungkin ada pertanyaan iseng ya, tapi nggak apa-apa kita jawab. Udah 25 tahun, kalau salah sedikit dibentak dan suka pukul juga. Nah, gimana kayak mungkin kita ngebahas tentang masa kecil ya, karena masa kecil itu ada contoh-contoh orang tua yang terbawa sama sampai dewasa ya. Nah, kayak gimana nih? Usia 20 tahun masih bentak-bentak ya. Tapi bentak kayak gimana masih bingung juga, ini pertanyaan masih ambigu ya. Betul juga katanya tadi. Enggak, jadi usia 25 tahun masih suka membentak. Bentak apa dulu ini? Dibentak. Coba. Udah 20 tahun, kalau salah sedikit dibentak, suka dipukul juga. Ini pelakunya atau orang objek penderitanya yang 25 tahun? Objeknya atau objeknya ya? Oke, gimana nih? Nah, ini ada 2 pertanyaan nih. 25 tahun itu udah dewasa, udah bertanggung jawab penuh lah terhadap dirinya sendiri. Pertama pertanyaannya, kenapa dia masih dibentak dan dipukul? Kenapa? Kalau ini katakanlah kasusnya dari orang tua ya, kan kita bicara parenting nih.
orang tuanya masih suka membentak dan memukul dia ketika dia usia 25 tahun. Berarti ada hambatan di perlakuan orang tua kepada anak. Itu satu. Yang kedua, kenapa usia 25 tahun itu tidak menunjukkan kedewasaan, menunjukkan jati diri bahwa saya sudah tidak layak untuk dipukul nih. Jadi ada dua, yang dari orang tua dan dari anak. Jadi ini adalah contoh Kang Denia dan ayah bunda semua, teman-teman semua di rumah, bahwa ini perlakuan kasar dari kecil itu efeknya memang jangka panjang. Betul. Kan nggak masuk akal sebetulnya 25 tahun masih orang tua memperlakukan seperti itu, dan anak masih belum bisa mencegah orang tuanya untuk melakukan hal itu. Saya sudah dewasa, sudah saatnya saya tidak dipukul lagi. Kenapa masih dipukul? Itu kan perlakuan yang benar-benar kasar ya, masih dibentak dan sebagainya. Itu efeknya jangka panjang. Jadi si anak itu merasa tidak berdaya terus sampai dia dewasa, dan si orang tua tidak bisa keluar dari lingkaran perlakuan terhadap anaknya dan tidak bisa menganggap anaknya ini sudah dewasa, sudah saatnya tidak lagi dibentak dan dipukul. Nah, ini adalah contoh bagi saya. Ini adalah contoh bahwa perlakuan kasar di masa kecil itu akan berefek panjang sekali sampai ke masa dewasa. Jadi benar-benar hati-hati nih ayah dan bunda. Iya, mungkin kalau sudah dewasa mungkin kita tidak bisa juga sih latar belakang pendidikan orang tuanya juga ya. Iya. Latar belakang pendidikan orang tuanya atau ada kendala-kendala apa, itu kembali lagi subjeknya ya. Mungkin kita semakin dewasa kan kita bisa ngobrol, diskusi. Kadang-kadang komunikasi kurang sama orang tua ya. Iya. Karena banyak sekali kita tuh tidak bisa, kalau usia-usia seperti saya tuh usia 25 tahun tuh komunikasi dengan ayahnya atau dengan orang tuanya kan jarang ya. Jarang. Nah, di situ mungkin dari sisi komunikasi kurang. Iya. Kedua, masih menganggap kita masih kecil. Iya. Masih kecil, di sesuatu dibentak. Nah, nggak tahu nih dari mana menjelaskannya, tapi dari perut KK ya seperti itu, ada trauma yang terbawa sampai dewasa, bahkan sampai tua ya kayak. Yeah. Contoh lah dulu saya untuk berbicara kayak gini depan umum, datang gitu ya, atau mengacungkan tangan waktu sekolah dasar itu sulit karena mungkin didikan orang dulu. Zaman dulu kan sering kalau ada kesalahan sedikit tuh main pukul, bentar. Terus guru zaman dulu kan kalau kita ngaji salah sedikit tasbih melayang kan dulu begitu kan. Terus kalau kuku panjang sedikit pukul. Nah, itu menjadi kita tuh tidak percaya diri dulu saya teh kalau saya mengungkapkan sesuatu menunjukkan sesuatu kelebihan saya gitu ya, takut gitu, takut salah, kalau salah dipukul. Nah, itu seperti dulu ya. Kalau sekarang mah enggak gitu, karena beda zaman. Jadi saran saya untuk yang bertanya ini, coba lepaskan diri dari lingkungan rumah. Jadi harus mandiri nih, supaya tidak dekat dengan orang tua yang katakanlah toksik ya, toksik banget gitu. Jadi lagi dibahas tuh toksik orang tua sama cucunya. Segera melepaskan diri, jadi mandiri, tunjukkan bahwa kita bisa menjadi diri sendiri. Segera secara fisik nih jauh, tapi dengan baik-baik ya, bukan dengan cara yang marah-marah dan sebagainya. Coba berusaha sebisa mungkin menjadi mandiri. Misalnya sudah bekerja, pindah jadi kos gitu. Kalau mungkin di kota lain deh. Dengan demikian orang tua akan melihat anaknya dari jauh dan melihat anaknya itu sudah beda ketika bertemu lagi. Juga anak tetap menunjukkan hormat pada orang tua nih yang tadi bertanya, tapi juga tetap harus menunjukkan bahwa saya sudah dewasa, saya sudah saatnya tidak diperlakukan seperti itu lagi. Jadi kalau ada masalah, coba si yang bertanya ini menyampaikan kepada orang tua dengan diskusi dulu. Pak, mohon maaf, saya punya pandangan sendiri, menurut Bapak gimana? Jadi harus dimulai dari anak-anak. Kalau dari orang tua yang mungkin polanya sudah terlalu kental ya kayak gitu ya. Jadi kita mulai, karena yang bertanya juga dari anak, coba dimulai dari seperti itu dulu. Ya, mudah-mudahan jadi solusi dan jawaban. Iya. Tapi menurut saya sih, kalau sebagai seorang anak tuh udah usia dewasa, ya mungkin kita belum yang penting ya kita membuktikan ke orang tua. Ya mungkin saja dari kitanya masih mendompleng, meminta, masih manja, bisa ada gitu, masih manja, itu dia. masih 25 tahun kita
masih apa diklonin lah. Iya. Itu dia. Kalau menurut mungkin saya masih diklonin mungkin orang tua nih kamu udah dewasa, kamu harus mencari jati diri sendiri, yang membuktikan lah ya, membuktikan mungkin gitu biasanya. Betul. Tapi secara logika sih menurut saya sudah mulai SMA juga orang tua nggak gitu ya, bentar ngomong kok ya menurut logika saya. Tapi nggak tahu ya. Ini unik kan? Unik, ya. maksudnya unik mungkin dari sisi pola parenting orang tuanya beda-beda ya, nggak tahu ya.